Baiklah, malam buat kita semuanya. Kita kembali melakukan seri webinar online secara langsung sesuai dengan jadwal hari ini tanggal 23 Agustus, hari Senin. Materi yang akan kita bahas pada malam ini adalah Guppy Moving Average. Nanti kalau suara saya agak terputus-putus, saya diberitahu ya, karena cuacanya begitu bagus. Oke, baiklah kita langsung saja. Kita bahas tentang Guppy Multiple Moving Average. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan videonya dari webinar seri sebelumnya, bisa dilihat di channel YouTube saya maupun di channel YouTube official. Bersama saya di Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia, kembali mengingatkan bahwa perdagangan dan transaksi valuta asing maupun produk finansial lainnya yang memiliki daya ungkit leverage mengandung tingkat risiko yang sangat tinggi, sehingga tidak cocok bagi semua orang. Sebelum melakukan transaksi, sebaiknya mempertimbangkan risiko yang terkandung, lakukan konsultasi, dan sebaiknya melakukan rencana trading sebelumnya, sebelum memutuskan untuk perdagangan sepanjang minggu ini. Oke, ini adalah Daryl Guppy yang menemukan moving average. Dia adalah seorang penulis buku. Dia sudah menghasilkan kira-kira ada 8 buku. Dan dia berasal dari Australia. Dan kalau teman-teman sering menonton CNBC, biasanya dia ada di situ mengisi acaranya. Dan dia adalah seorang yang tinggal di Australia, di Darwin. Ini adalah profilnya ya. Jadi biasanya dia mengisi banyak acara di TV ya, khususnya di keuangan. Dia juga pada MetaTrader, khususnya untuk saham, MetaStock ini, moving average ini punya dia yang kita singkat dengan GMMA ini ada di situ, tetapi kalau bawaan MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5 kita tidak akan menemukannya. Karena tersedia di MetaTrader untuk stok ya, untuk saham. Tapi bisa kita aplikasikan di dalam trading forex. Oke. Nah, dia juga memiliki situs perdagangannya sendiri ya, yaitu guppytrader.com yang didirikan tahun 96. Dia menyediakan jasa pendidikan, pelatihan, analis untuk pedagang, khususnya yang bersifat pribadi ya. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja kepada materinya. Ini hanya penampilan profil. Oke. Ini adalah gambaran charting dari moving average yang dia temukan. Bagaimana cara penggunaannya kita akan membahas lebih lanjut. Jadi sesuai dengan nama penemunya, rata-rata pergerakan ini disebut dengan Guppy Multiple Moving Average, sesuai dengan nama penemunya ya. Dan ini adalah indikator teknis yang berdasarkan pada pergerakan rata-rata moving average, dan fungsinya adalah untuk
Jadi ini adalah indikator tren. Jadi perdagangan tren adalah salah satu metode yang paling efektif dan yang paling mudah untuk digunakan. Kalau teman-teman mendapatkan pesan daripada profesional, mereka selalu mengatakan follow trend, follow trend. Oke, karena itulah salah satu cara yang paling tepat untuk berselancar di tren yang sedang berlangsung. Oke, karena pergerakan tren seperti teman-teman ketahui bahwa digerakkan oleh kolektif massal ya dari perspektif para pelaku pasar. Jadi memang lebih gampang mengikuti daripada melawan. Oke. Nah, keberhasilan dalam transaksi tergantung pada cara kita bagaimana mengidentifikasikan tren yang sebenarnya. Kapan tren itu dimulai, kapan tren itu akan berakhir, kapan kita masuk pasar, dan kapan kita harus menunggu. Oke, ini adalah tampilan aslinya. Teman-teman lihat di sini. Di sini ada moving average yang berkelompok. Satu kelompok berwarna hijau, satu kelompok berwarna merah. Ini hampir sama dengan moving average ribbon yang kita dari seri webinar sebelumnya. Cuma ini tidak terlalu banyak jumlah moving average yang dia gunakan. Tetapi cara penggunaannya mungkin mirip-mirip, tidak terlalu jauh berbeda sebagaimana kita ketahui tentang lagging indikator. Oke, teman-teman lihat semua di sini ada dari MA yang digunakan di sini terbagi dari dua kelompok, yaitu satu kelompok yang berwarna merah di sini. Ini merupakan rata-rata pergerakan grup pertama yang diidentifikasi sebagai kelompok untuk jangka pendek. Sementara yang berwarna hijau adalah kelompok moving average untuk mendeteksi tren yang lebih panjang. Jadi sifatnya lebih kepada long term. Jadi yang merah ini adalah sifatnya short term ya. Jadi MA yang digunakan di sini adalah apply-nya ke eksponensial ya untuk parameternya. Jadi bagaimana kita cara membacanya nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah periode berapa yang dia gunakan untuk kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama, moving average yang digunakan adalah MA3 eksponensial ya, MA3, MA5, MA8, MA10, MA12, dan MA15. Jadi untuk kelompok pertama ini ada 6 MA, yaitu 3, 5, 8, 10, 12, dan 15. Untuk mengidentifikasi untuk tren jangka pendek. Sementara untuk mengidentifikasi tren yang lebih panjang, dia menggunakan MA30, MA35, MA40, 45, 50, dan 60. Kalau dari seri webinar sebelumnya yang membahas tentang ribbon, itu terserah dari pengguna berdasarkan kepentingan yang mau dibikin dari MA1 hingga 200 itu boleh-boleh saja, karena itu adalah berdasarkan kepentingan dari pelaku pasar. Nah, di sini yang kita lihat dari Guppy Moving Average ini terdiri dari 12 MA dan cara bacanya kurang lebih sama.
Tetapi nanti ada hal yang menarik yang perlu kita bahas ketika termasuk ke dalam strategi transaksi yang akan kita gunakan. Nah, jadi moving average ini bukan hanya sekedar untuk mengetahui tren, tapi juga memberikan identifikasi signal masuk dan keluar pasar. Itu yang paling penting ya. Seperti yang saya bilang bahwa tren jangka pendek itu yang berwarna merah itu ada 6 garis, jangka panjang itu ada 6 garis juga yang berwarna hijau. Nah, salah satu untuk membacanya sebagaimana mestinya dari MA crossing pada golden cross maupun pada cross, kita bisa melihat perubahan tren itu ketika terjadi perpotongan antara grup jangka pendek dan grup jangka panjang. Jadi apabila terjadi crossover ke atas maupun cross above atau dead cross-nya itu menunjukkan perubahan tren ataupun reversal di dalam transaksi. Nah, mungkin ada yang bertanya sebaiknya ini digunakan pada time frame berapa? Jadi di sini tergantung dari teman-teman sekalian mau disesuaikan dengan gaya trading dan karakter. Yang kita butuhkan untuk menggunakannya secara baik. Oke. Jadi sekarang kita lihat dari bagaimana kita cara mengidentifikasi tren atau perubahan reversal ya, yang bisa kita lihat di sini seperti yang saya bilang bahwa ketika terjadi perpotongan antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Oh ya, bagi teman-teman yang membutuhkan indikator ini nanti silakan ketik emailnya. Nanti kalau sudah selesai nanti saya bisa kirimkan indikatornya. Tetapi kalau misalnya mau buat sendiri juga nggak apa-apa ya, sesuai dengan pakem yang sudah saya buatkan tadi. Nah, untuk mendeteksi perubahan tren yaitu ketika terjadi perpotongan dari kelompok pertama dan kelompok kedua. Oke, baik yang bullish maupun yang reversal untuk bearish ya. Nah, teman-teman juga bisa gunakan memperkuat analisa dengan menggunakan trend line untuk melihat pergeseran minat yang terjadi. Dan tentunya ada dalam tren ada yang berhenti ketika harga memasuki konsolidasi, nanti ada mungkin kalau dia melanjutkan tren continuation akan terjadi perpotongan ulang ya. Jadi jangan selalu andalkan indikator, kita harus membaca dari gelombang harga yang terbentuk. Seperti yang saya bilang, kalau dalam kondisi ledger dia akan tidak akan berfungsi dengan efektif. Tetapi selama harga berada di atas MA dari kelompok yang pertama, dari kelompok yang kedua, yaitu kelompok long term yang berwarna hijau, itu konteksnya masih dalam bullish. Konteks trennya masih bullish ya. Nah, ini yang perpotongan ke bawah di sini kita bisa melihat harga sudah mulai turun kembali ketika terjadi perpotongan yang merah memotong yang berwarna hijau kelompok yang kedua. Dan sekali lagi bahwa perpotongan tidak akan menjadikan dasar bagi kita untuk masuk posisi. Bagaimanapun kita harus melihat konteks tren yang lebih besar. Konteksnya masih tren panjang untuk bullish atau tren pendek untuk bearish. Karena perpotongan itu bisa aja menciptakan retracement. Jadi kita harus berhati-hati sebelum menentukan keputusan yang akan kita ambil. Nah, bagaimana kita menggunakan Gupi
Nah, teman-teman perhatikan di sini bahwa dari gambar yang sama yang saya tampilkan tadi, kita bisa melihat dari lebaran dari kelompok pertama dan kelompok kedua. Apabila dia meninggalkan celah yang lebar seperti ini menandakan trennya menguat. Tetapi kalau dia kembali saling terkait dan saling menjalin dan ruang antara kelompok pertama dan kelompok kedua menjadi sempit, maka itu menandakan konsolidasi. Oke, atau ketika terjadi penurunan dari kelompok merah mendekati kelompok yang hijau, ini adalah tanda-tanda harga akan berhenti. Entah dia koreksi, entah dia memasuki fase price acceptance zones, itu bisa terjadi. Nanti kita akan lihat secara signifikan di dalam MetaTrader yang kita lihat ya. Nah, ini adalah konteks dari harga yang sedang ranging. Nah, ketika harga sedang ranging, yang kita dapati adalah bahwa MA-nya saling bertaut. Oke, saling bertaut di situ, bolak-balik di situ. Nah, kalau hanya berdasarkan MA tanpa ada batasan harga resisten dan support di dalam ranging, maka kita akan terjebak di situ untuk beli di atas harga dan jual di bawah harga. Oke, jadi belinya ketinggian, jualnya kerendahan. Itu yang terjadi ketika kita terperangkap di dalam konteks harga yang sedang ranging atau konsolidasi. Oke, teman-teman bisa melihat di sini dari kedua kelompok ini saling terlihat paralel, tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, karena memang harga hanya bergerak dalam kisaran tertentu. Dan MA-nya bergerak secara horizontal, tidak ada slope-nya yang melengkung ke atas, slope-nya melengkung ke bawah, itu tidak signifikan. Oke, dan sekarang kita memasuki signal perdagangan yang ditunjukkan oleh Guppy. Nah, ketika kita mendapatkan pola reversal dan terjadi perpotongan dan secara gelombang memang harga sudah melampaui, oke, dan sudah terjadi pergeseran minat dalam bentuk breakout. Di sini kita melihat ada retest kembali ke MA kelompok warna hijau dan muncul pin bar yang ada di sini dan harga kemudian close di atas MA warna merah. Nah, itu adalah signal untuk membeli. Oke. Dan untuk seperti yang saya bilang bahwa harga tidak akan bergerak secara lurus dan selalu menimbulkan riak, akan selalu terjadi penurunan. Tetapi penurunan yang terbentuk selama dia tidak terjadi perpotongan antara dua kelompok ini dan harga berbalik lagi kembali ke atas, maka itu adalah lanjutan, continuation ya. Sepanjang perjalanan yang terjadi kita melihat harga kembali ke bagian bawah pada area warna hijau, dan ketika ada candle dominan yang keluar lagi kembali ke atas, itu adalah tanda lanjutan dari tren. Nah, itu secara penggunaan dari dua kelompok MA Guppy ini. Oke, jadi sebelum terjadi perpotongan dari dua kelompok ini, maka posisi yang kita masuk itu masih bisa di hold terus-menerus dan lakukan entry ulang ketika terjadi koreksi atau bentuk retest. Nah, secara teknikal mungkin teman-teman bisa menggunakan Fibonacci, entah dia terkoreksi sekitar 38, 50 atau 61, itu boleh. Ini adalah contoh-contoh dari cara entry-nya ya. Yang kita akan exit ketika terjadi perpotongan kedua kelompok MA ini. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan dari awal, mungkin kalau kita gunakan rata-rata pergerakan atau MA dalam jenis apapun, sebenarnya kita akan selalu telat untuk masuk pasar, yaitu masuk pasar ketika harga sudah bergerak cukup jauh. Tetapi memang kalau untuk membaca tren itu sangat bagus, karena apabila kita adalah seorang swinger itu jauh lebih bagus lagi.
Karena kita akan tetap mempertahankan posisi beli maupun posisi jual selama tren itu berlangsung sampai benar-benar kita keluar. Nah, itu fungsi dari rata-rata pergerakan mau jenis apapun. Gitu ya. Nah, dari contoh berikut ini adalah untuk setup untuk menjual. Ketika terjadi breakout dan perpotongan dari MA dan telah melewati neckline dari harga. Nah, di saat itulah kita mendapatkan informasi bahwa sudah terjadi perubahan tren dan kita bisa mulai untuk masuk pasar. Nah, seperti yang saya bilang, bahwa di dalam pergerakan harga tidak ada yang lurus ke bawah atau ke atas. Selalu ada koreksi dalam bentuk pinen, bentuk triangle atau bentuk flag. Dan selama harga tidak melampaui yang kelompok hijau, maka itu adalah untuk entry lanjutan. Oke, jadi akan keluar pasar ketika terjadi penyempitan MA seperti ini atau malah terjadi perpotongan, itu adalah saat untuk keluar pasar. Nah, tetapi kita harus mengingat bahwa kita harus menempatkan indikator pada tempatnya ya, jangan ditelan mentah-mentah seperti ini. Tetap ada batasan di mana resisten, kelompok resisten dan kelompok support yang kita akan jadi acuan. Jadi MA ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membantu kita mendeteksi tren panjang, gitu ya. Setiap perpotongan ke bawah selama struktur harganya masih menuju ke bawah, maka itu adalah saatnya untuk entry ulang. Untuk entry ulang, untuk entry ulang, entry ulang, dan entry ulang. Nah, tentu saja indikator ini akan sangat bagus apabila kita memilih pada aset yang cenderung trending. Akan berfungsi dengan baik, tetapi jangan memilih aset yang cenderung ranging, yang pergerakannya satu hari hanya kisaran puluhan pips. Jadi MA ini cocok pada aset yang trending. Oke. Kalau pada aset yang cenderung ranging, maka MA ini tidak akan berfungsi dengan baik. Oke, teman-teman sekalian, sebaiknya kita menggunakan indikator pada tempatnya dan kita membatasi resiko. Oke, indikator apapun itu sangat baik karena sudah capek dibuat orang untuk membantu kita melakukan transaksi. Oke, jadi apa sih kelemahan daripada, sorry title-nya itu masih moving average ribbon ya, belum saya ganti. Oke, jadi apakah kelemahan daripada Gupi ini? Oke, saya sudah sebutkan sepanjang saya bicara tadi bahwa ini adalah indikator latching yang memberikan signal tren ketika tren itu sudah berlangsung. Jadi kemungkinan kita akan ketinggalan untuk masuk pasar. Tetapi jangan khawatir, kita tidak mencari harga yang sempurna. Oke, ini mungkin perlu dicatat bahwa kita tidak mencari angka yang sempurna untuk masuk pasar, tetapi kita harus mendapatkan harga yang sesuai dengan arah. Itu yang paling tepat. Oke. Nah, kita kadang-kadang ketika terjadi perpotongan kedua MA ini mungkin kita akan sedikit terlambat ya untuk masuk pasar, tetapi selama tren itu sesuai, itu is okay, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan karena bagaimanapun mengikuti tren itu jauh lebih mudah daripada kita harus counter. Itulah mengapa disebut sebagai indikator trend following. Jadi kita tidak mencoba untuk memprediksi kapan sebuah tren akan dimulai. Jadi ya kita hanya perlu menunggu terlebih dahulu. Habis itu ya kita ikuti. Itu fungsi daripada indikator membantu transaksi kita menjadi lebih mudah dan lebih gampang. Oke. Nah, indikator ini juga rentan terhadap penipuan apabila kita tidak memiliki basic atau pengalaman transaksi yang cukup.
Oke, atau ada orang yang mentah-mentah menelan bahwa setiap perpotongan itu menandakan perubahan sehingga bisa dimanfaatin. Oke, saya pikir cukup untuk pembahasan tentang Guppy. Jika ada pertanyaan dan ada pair yang mau kita bahas, silakan. Kita langsung ke MetaTrader aja untuk memperjelas. Kita masuk kepada strateginya ya. Ada pair yang mau kita bahas pada malam ini? Oke, mungkin kita mulai dari pound sterling dulu ya. Sudah siapkan materi untuk beberapa seri webinar kita sampai bulan Desember. Mungkin ada hal-hal yang cukup berat yang akan saya sampaikan pada awal Oktober, November, Desember ya. Jadi bahannya itu cukup berat. Cuma tentang median berdasarkan catatan empiris, kita juga akan bahas tentang harmonik, kita juga akan membahas tentang wave, akan berbicara banyak tentang fundamental. Udah mulai masuk yang berat-berat ya untuk akhir tahun. Oke, kita lihat dari GU sekarang. Nah, kita bahas sebelum kita masukkan indikatornya, kita bahas ini dulu ya, GU ya. GU kita melihat ini sudah terjadi rebound sementara, tapi saya percaya ini belum kuat ya, karena masih berlandaskan satu kaki di sini, baru dua kaki di sini. Ini belum kuat ya naiknya ya. Tapi ya untuk temporer bisa lakukan buy sih nggak masalah ya. Euro, GU dan UJ. Oke, nah teman-teman sekalian kita mulai dari GU. Kita bahas secara teknikalnya dulu ya sebelum kita masukkan indikatornya. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat bahwa GU yang terbentuk secara gambaran yang kita bisa melihat di sini, ini sepertinya membentuk pola head and shoulder ya, kalau kita perhatikan ya. Coba memang terkontaminasi dengan shadow ini. Jadi pola head and shoulder-nya kelihatan tidak sempurna. Tetapi ya kita harus menyesuaikan dari kondisi pasar yang terbentuk, bahwa memang dia membentuk dari dua pola, yaitu pola rectangle yang bisa kita lihat ini, pola rectangle turun di sini. Oke, membentuk tiga low. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan dari pola ini, atau kita menggunakan pola gelombang, ini memang sentuhan yang ketiga ini adalah ideal untuk masuk pasar, yaitu ideal untuk membeli pada ketika menyentuh tiga titik di sini ya. Sentuhan yang ketiga ya di sini adalah ideal untuk masuk pasar, untuk membeli. Pada umumnya ya, pada umumnya di situ. Dan menurut saya ini belum terjadi penurunan, karena pola yang terbentuk di sini selain dari pola rectangle yang bisa kita lihat ini membentuk pola ABC, yaitu gelombang turun, gelombang naik, dan gelombang turun. Dan ini ada kecenderungan bahwa pekan ini sebelum dari pertemuan dari Jackson Hole pada hari Jumat dan Sabtu, di mana disinyali bahwa
Selain dari Jackson Hole yang harus dilakukan, simposium itu dilakukan secara offline sebenarnya, tetapi digeser menjadi online, jadi secara virtual. Nah, disinyali ini adalah perubahan dari sikap Fed atas kehati-hatian dan pertambahan infeksi dari varian Delta di Amerika Serikat. Jadi mungkin yang diisukan bahwa Powell akan menyampaikan signal atau tanda-tanda saatnya mulai mengurangi stimulus bantuan atau mengurangi belanja obligasinya, mungkin belum akan terlaksana, gitu ya, belum akan terlaksana. Sehingga kalau kita perhatikan dari GU maupun pada per mata uang mayor lainnya untuk awal Senin ini mengalami koreksi dari penurunan pekan lalu. Ya, dari pekan lalu. Nah, secara struktur teman-teman lihat di sini, ini strukturnya adalah struktur turun. Dan pergerakan hari ini baru memulai rebound kecil ya, memulai rebound kecil. Nah, tapi kalau kita adaptasikan dari apa yang terjadi dari histori, walaupun tidak bisa mewakili sebenarnya apa yang akan terjadi, teman-teman bisa melihat di sini ada 3 kelompok seller di sini. 3 kelompok seller ini, di mana ketika terjadi rebound, yang paling pertama diisi adalah kelompok pertama, yaitu untuk menyamakan posisi keseimbangan. Karena apapun ceritanya, fungsi dari pasar adalah mencari titik keseimbangan. Mau bentuknya bagaimana, tetap dia akan mencari area keseimbangan. Nah, lazimnya dalam satu gelombang, menurut Elliott Wave atau menurut yang lain, atau menurut dari penemu candlestick sekalipun, bahwa gelombang yang terbentuk itu akan selalu membentuk 3 gelombang turun dan 2 gelombang naik, yaitu gelombang koreksi. Nah, pada idealnya ketika terjadi 3 gelombang turun, ini gelombang pertama akan ditutup. Oke. Kalau dia kuat, dia akan tutup yang nomor 2. Oke, jadi bisa dua sekaligus seperti ini, atau dia cuma tutupnya satu begini. Untuk menyamakan posisi ya, menyamakan ya, mencari titik keseimbangannya. Oke, jadi yang pertama bisa seperti ini modelnya, atau yang kedua bisa seperti ini. Nah, apakah yang kita lihat di sini ada 3 gelombang secara visual? Kalau saya melihat 3 gelombang di sini, yaitu gelombang turun yang ini, gelombang turun yang ini sampai perbatasan di sini, kemudian gelombang turun yang ini. Jadi ada 3 di dalam kacamata saya. Entah teman-teman lihatnya berapa ya, karena saya melihat secara kelompok. Nah, yang ini sudah ditutup. Oke, sudah disamakan maksudnya, sudah disamakan. Tetapi pola yang terbentuk untuk naik ini di sini masih ambigu ya. Masih ambigu. Kalau berdasarkan secara price action, oke-oke saja. Tetapi berdasarkan pattern, itu belum oke. Kalau berdasarkan price action, karena candle yang dilihat hanya beberapa, itu masih oke untuk melakukan short, pembelian singkat untuk sementara. Tetapi untuk pattern ini belum oke, karena baru membentuk satu kaki. Belum oke ya. Tetapi yang diharapkan dari pattern ini adalah terjadi pembentukan penurunan untuk membentuk minimal kaki yang kedua, supaya bisa melakukan pembelian untuk menutup gelombang yang selanjutnya di sini. Itu harapan. Oke, itu harapan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di template dari daily, sementara belum selesai, di sini membentuk pola bullish engulfing. Dan ini belum kuat sama sekali ya. Dan gelombang yang saya katakan tentang 3 gelombang ini ternyata di sini hanya diwakili oleh 5 hari minggu lalu. Kalau kita lihat struktur dari daily, di mana 3 gelombangnya? Nggak ada. Kalau dilihat dari daily, ya nggak ada. Tapi kalau dilihat daily, justru kita akan melihat gelombangnya seperti ini. Ini satu kelompok, ini 2 kelompok, dan ini yang 3 kelompok. Oh, kalau demikian, daily berpotensi untuk sampai di sini. Ya, untuk daily berpotensi untuk sampai di sini. Oke, dalam
sepekan ini, ya kan? Karena dia membentuk total satu gelombang turun dari 3 kelompok seller yang kita lihat dari daily. Tetapi kalau pada time frame 1 jam atau 4 jam, di dalam satu kelompok terakhir dari daily ini terdiri dari 3 kelompok. Untuk kepentingan time frame periode transaksi yang kecil. Oke ya. Ini penjelasan teknisnya secara price action ya. Oke, sekarang kita ke Gupinya. Oke, Gupi kita lihat kalau dari daily ya, dari daily. Nah, ini adalah sisi lemahnya moving average ini ketika pada tampilan daily. Dia seolah-olah memberikan signal membeli. Signal membeli ya, tetapi kalau kita perhatikan strukturnya lebih dominan untuk turun. Nah, teman-teman yang saya sudah memberikan informasi bahwa suatu gelombang selalu terbentuk dari minimal 3 gelombang turun dan 2 gelombang koreksi. Dari tampilan daily yang di bawah ini, teman-teman bisa melihat di sini 1 gelombang, 2 gelombang, dan 3 gelombang. Jadi saya melihat mengkategorikan 3 kelompok turun di sini, dan kenaikan ini ternyata dia menutup 2 kelompok sekaligus di sini. Oke, artinya ini sudah dibayar tunai. Oke, ini dari tampilan daily. Dari GU ini baru membentuk double bottom, akan lebih bagus kalau dia tuh ada 1-2 candle yang bikin koreksi kaki ya, bikin koreksi kaki itu jauh lebih bagus. Tetapi secara visual kita bisa melihat bahwa di sinilah target pergerakan naik sementara dari pound sterling ini. Oke, ini adalah merupakan bottom, ini merupakan level equilibrium. Jadi memang ekspektasinya ini kalau dia masih naik ya ke sinilah ekspektasinya ya. Tetapi ini dalam konteks koreksi ya, bukan konteks untuk kenaikan tren. Ini dalam konteks koreksi ya, kenaikannya ya untuk hari ini dan mungkin besok pagi. Kalau kita lihat dari daily ya, karena secara struktur ini strukturnya turun. Oke, nah tidak jauh berbeda dari kelompok yang daily atau yang apa, yang 4 jam ya. Kalau 4 jam kita lebih refleksinya ke perdagangan mingguan. Jadi bisa di apa? Bisa kita aplikasikan sifat dari kelompok kepentingan pedagang di pasar itu sebenarnya tidak bisa kita bakukan. Itu tidak bisa dibakukan untuk berapa banyak ya. Maksudnya untuk apa namanya? Mesti mutlak harus berapa? 3, mesti mutlak harus 2. Tidak ada kemutlakan di dalam pasar karena harga bergerak bersifat dinamis. Jadi ini hanya membutuhkan kejelian mata dalam membuat kategori, dalam mengkelompokkan. Seperti teman-teman yang melihat di sini, kalau saya buka 4 jam, saya bisa membuat kategori mungkin bisa lebih dari 3. Ini adalah kelompok pertama, yaitu fungsinya adalah untuk menutup kelompok yang ini. Oke, kita melihat di sini belum selesai, selesainya di sini. Nah, di sini kan terjadi keseimbangan antara yang naik sama yang turun. Dan ini bisa saya kategorikan sebagai satu gelombang. Di mana di sini kita lihat terjadi breakout struktur. Namun sebelumnya di sini juga terjadi struktur, breakout struktur. Teman-teman bisa cek di sini. Break struktur lagi di sini untuk yang low yang ini ya. Jadi melihat kelompok mendeskripsikan dari kelompok buyer dan seller itu
membutuhkan kejelian kita dalam melihat ya. Kalau saya kelompokkan secara visual, mungkin saya ini kelompokkan satu, ini saya kelompokkan menjadi gelombang turun selanjutnya, dan di sini terjadi apa namanya konsolidasi karena yang turun sama yang naik ini sama. Jadi ini masih beradaptasi pada kelompok yang ini karena masih diwakili oleh yang ini. Oke, jadi di sini terjadi dua kelompok. Nah, turun dari sini bisa menjadi kelompok yang ketiga, kelompok seller. Dan di sini adalah kelompok terakhir. Jadi ada 4 kelompok di sini. Tetapi kembali lagi kepada cara kita melihat konteks pasar. Strukturnya bagaimana? Kebiasaan atau kecenderungannya menuju kemana? Apakah dia membentuk harga tinggi yang lebih menurun? Apakah dia membentuk harga rendah yang lebih rendah seperti ini? Apakah dia terjadi walaupun di sini bergelombang atau whipsaw yang kita lihat di sini ketika seller mengumpulkan kekuatan untuk melampaui dari kekuatan buyer yang ada di sini, yang kelompok ini, saya buat saja begitu. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk menutup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candle ini dalam bentuk satu kelompok buyer, dia membutuhkan rentang waktu yang lama di sini. Nah, itu artinya bahwa di sini terjadi keraguan-raguan. Di sini terjadi keraguan-raguan. Kalau memang dasarnya dia mau turun, dia tidak membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menutup yang ini. Oke. Nah, di sini terjadi pergeseran pola pikir dari pelaku pasar. Terjadi pergeseran perilaku. Pola pikirnya mulai bergeser. Dari mulai sell, ada juga yang mengatakan buy, sell. Tapi makin lama makin banyak yang sell. Nah, itu bisa kita lihat dari harga tinggi yang lebih rendah. Harga tinggi yang lebih rendah dan harga rendah yang lebih bawah lagi. Harga rendah yang lebih bawah lagi. Nah, ini adalah kecenderungan dari proses perubahan pola pikir minat pasar. Oke, sehingga membawa pergeseran minat pada breakout struktur yang bisa kita lihat di sini. Nah, konfirmasi dari Guppy yang bisa kita tangkap di sini memberikan indikasi awal, tetapi bukan saatnya untuk sell ya. Karena di sini terjadi perpotongan antara kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Oke, kemudian di sini rapat kembali, dan di sini baru membuka celah. Nah, bagaimana kita akan tahu masuknya di sini? Kembali lagi, apakah secara keseluruhan konteks pasar yang kita lihat ini sudah terjadi pergeseran minat atau breakout yang bisa kita lihat di sini. Nah, berapa breakout yang bisa kita lihat di sini? Sebenarnya banyak, tetapi kalau kita adaptasinya pada 4 jam, kita melihat di sini ada keseimbangan nilai antara harga rendah dan harga tinggi di sini. Harga rendah 1, 2, tinggi. Ini merupakan konteks dari pivot pada 4 jam, yaitu antara harga rendah dan harga tinggi ini berada pada titik keseimbangan. Ini adalah pivot sesungguhnya dari 4 jam. Dan kita melihat di sini sudah breakout struktur. Ditambah lagi harga low dari kelompok yang ini, dia juga breakout struktur. Oke. Jadi kalau kita berdasarkan Guppy, teman-teman bisa melihat di sini, kalau kita berdasarkan Guppy, mungkin kita akan masuk pasarnya, rentang masuk pasarnya, mungkin kita akan masuk pasar sekitar di sini ya. Retest turun, kita akan masuk pasar di sini. Di sini kita menjadi lebih ragu karena harganya keluar dari kelompok yang hijau. Tapi di sini dia masuk kembali. Oke, di sini keluar lagi, nggak jelas. Di sini turun lagi. Oke. Nah, karena prosesnya begini, kadang-kadang membuat sebagian orang untuk cepat-cepat ke time frame kecil.
Saya lihat time frame kecil aja lah supaya lebih jelas. Apabila kita tidak memahami dari konteks pasar ya. Kalau untuk scalping kita memang melihat di sini ada berbagai celah yang bisa kita masuk. Untuk pendek ya, masuk sell di daerah support kita keluar. Sini breakout, retest kita buy lagi, ambil konteks untuk choppy ya di pasar yang sedang sideways ini kita bisa choppy nih. Untuk kepentingan jangka pendek bisa digunakan, bisa aja. Oke, tetapi harus ketat di pengaturan risiko. Oke, tetapi kalau kita paham tentang konteks pasarnya, misalnya di sini, kita lihat di 4 jam ya, kembali kita ke 4 jam. Nah, di sini, ketika harga naik, meskipun belum melewati kelompok yang ini, sebenarnya ada indikasi, yaitu indikasi pada di sini. Oke, dari kelompok turun ini. Oke, artinya di sini kita melihat bahwa minat pasar sudah mulai terlihat. Rally ini sudah mulai berakhir, walaupun bentukan konsolidasi yang lebih panjang. Nah, sebagai praktisi atau pedagang forex yang sudah berpengalaman, sebenarnya dia bisa berkaca pada konteks yang di sini. Ini nggak lewat nih ya. Paling nanti memprediksi di sini untuk ambil sekitar 50% deh atau 61%. Mengambil harga yang lebih murah untuk masuk pada daerah sini. Oke, jadi tidak harus berdasarkan pada GUPI ini. Karena di sini belum terjadi pergeseran minat dari yang ditunjukkan oleh GUPI. Tidak ada perubahan minat karena belum terjadi perpotongan. Kalau terjadi perpotongan kita baru masuk, mungkin kita akan kehilangan sebagian dari nilai harga di 4 jam yang cukup gede, sekitar 57 atau 60 ya. Nah, itu dari konteks dari GU. Jadi GU ini belum naik ya. Teman-teman, ini belum naik ya GU ya. Jangan kebablasan ya. Ini harus membentuk formasi dulu untuk menguatkan. Tetapi secara price action untuk ambil pendek itu boleh-boleh aja ya. Nggak ada yang melarang. Yang penting disesuaikan dengan kepentingan aja. Seperti di sini, terjadi perpotongan, mau buy boleh nggak? Buy sebentar, hitungan 2 jam, boleh keluar. Kalau untuk scalping ya, untuk bukan diasumsikan untuk jangka panjang. Kalau mau trading di 15 menit misalnya boleh nggak sih? Terjadi perpotongan di sini, kita cek, lihat konteks pasarnya, ada breakout nggak? Oh, ada, boleh masuk nggak? Silakan masuk. Tetapi buat rasio risk dan rewardnya, apalah 1:1 atau 1:2, kita sudah harus siap keluar. Oke, pada konteks ketika terjadi continuation, harga ketika turun ke bawah, sebelum terjadi perpotongan dari GUPI, kita tunggu dulu. Tapi kalau dia putar balik ke atas, berarti tandanya untuk melakukan pembelian ulang pada bagian atas dengan struktur bahwa di sini terjadi struktur pola ABC yang bisa kita lihat di sini. Mungkin di 1 jam kita akan melihat lebih jelas di 1 jamnya karena ini bentuknya bentuk pin bar ya. Dari 15 menit ini bentuknya di pin bar di 1 jam. Oke. Oke. Nah, di 1 jam ini kelihatan pin bar tuh turun. Karena di sini terjadi struktur untuk kepentingan 1 jam. Oke, jadi secara price action dengan munculnya pola ini sebenarnya adalah pola buy. Oke, dia turun naik, ini pola buy di sini. Jadi ya untuk scalping di time frame 15 menit atau 30 menit mungkin sudah melakukan entry pada posisi di sini. Oke, jadi teman-teman sekalian untuk konteks GU ini belum naik ya. Jadi butuh konfirmasi dulu. Butuh bentuk pattern dulu. Coba begini, mungkin teman-teman ngomong ya bisa saja kan seperti ini, ya bisa aja. Tetapi di sini kita lihat ini konteks kakinya ada 3 nih, 1, 2, 3 ini bentuk kemiringan ya. Sedangkan yang di sini memang bentuk miring, tetapi kakinya ini ngumpul jadi satu. Jadi kita bisa mengharapkan terjadi retracement pada pola di sini. Kalau memang dia tidak jebol ke bawah ya konteksnya bisa kita mengambil koreksi untuk menutup gelombang yang warna merah di sini. Bisa menutup keseimbangan di sini. Oke. Nah, sebenarnya ada satu indikator yang dia sembunyikan di dalam GUPI yang dijadikan
landasan untuk time frame besarnya, yaitu adalah MA200. Nggak ditampilkan di tampilan indikatornya ya, sebagai main indikatornya untuk melihat tren yang lebih besar. Ini dia menggunakan MA200. Oke, MA200. Oke, saya pikir cukup ya untuk GU. Sekarang kita beralih ke Euro. Nah, di sini saya adaptasi ya pencampuran indikator dari GUPI dengan Kumo dari Ichimoku maupun dengan ADX untuk melihat kekuatan pasar. Nah, kalau kita melihat dari secara gamblang, ketika terjadi perpotongan dua kelompok antara kelompok jangka pendek dan jangka panjang, terjadi dead cross atau cross above. Nah, di sini juga memotong dari Kumo. Dan teman-teman bisa melihat di sini bahwa ukuran ADX, bagi teman-teman yang tahu bahwa ADX itu hanya menunjukkan satu arah. Jadi ketika garis ini melengkung di atas di atas 25, level 25, itu bisa menandakan kelanjutan tren yang berlangsung, baik dalam konteks tren naik maupun tren turun. Jadi dia melihat yang penting melengkung di atas 25, itu trennya mulai terbentuk, entah dia tren naik atau tren turun. Ya, tren naik atau tren turun. Nah, di sini saya nge-mix saja ya supaya untuk menambah apa aja. Nah, di sini terjadi golden cross dari dua kelompok yang menyeberang, kemudian melakukan retest naik ke atas, dan kita cek di ADX-nya di sini masih di bawah level 25. Jadi ini merupakan tren koreksi yang lemah. Tetapi apakah ini bisa dimanfaatin? Ya bisa aja kalau ada time frame yang lebih kecil ya. Tapi kalau ada time frame 4 jam ini konteksnya lebih cenderung untuk menunggu daripada masuk posisi. Oke, tetapi misalnya kalau kita lihatnya di 1 jam ya banyak indikasi yang bisa kita gunakan seperti potongan yang di sini, motong Kumo, motong dead cross, kemudian di sini entah pakai RSI atau yang lain kalau ada informasi. Tetapi kalau kita gunakan ADX, ini mulai melengkung pada bagian 25 ke atas. Berarti trennya kita tinggal melihat apakah terjadi breakout struktur. Cukup kuat nggak? Oh, cukup kuat nih. Karena di sini ada breakout struktur. Berarti ini valid untuk kita follow pada bagian di sini. Oke. Itu adalah signal. Jadi selama harga masih di bawah kelompok hijau, yaitu adalah MA30 sampai 60, ini strong turun. Apalagi dilengkapi dengan Kumo, di mana Kumo ini adalah dasar 26 dan 52. Perpotongan ini masih menunjukkan trennya kuat nih untuk turun. Nah, yang sekarang terjadi perpotongan golden cross untuk melakukan buy pada euro, tetapi kenaikannya masih merupakan kenaikan yang terbatas. Tetapi untuk kepentingan jangka pendek, memang untuk hitungan intraday itu bisa lakukan pembelian ketika terjadi signal. Karena yang kita lihat di sini juga terjadi breakout struktur. Di sini terjadi perpotongan golden cross atau cross untuk bullish, ada menyeberang di atas Kumo, dan ini mengidentifikasikan tren atau yang mulai menguat di sini. Tetapi ini masih tetap terbatas untuk euro, dan kemungkinan kalau teman-teman menarik dari Fibonacci ini bisa jatuhnya di sekitar 61 ya. Penguatan yang berlangsung ini bisa berlangsung di 61, itu rentan untuk kembali terkoreksi ya. Cuma sekedar untuk mengingatkan bahwa tidak ada pergerakan yang secara signifikan untuk pekan ini sampai dengan hari Rabu ya. Karena nanti hari Jumat itu ada Jackson Hole Symposium ya, yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa market khususnya untuk dolar ya diuntungkan selama sepanjang minggu ini, karena kekhawatiran terhadap virus maupun kekacauan yang ditimbulkan dari orang Afghanistan
yang menyedot perhatian itu juga mempengaruhi dari pergerakan currency. Jadi teman-teman bisa untuk euro ini masih secara konteks masih menguat untuk time frame kecil ya, tapi untuk time frame besar ini masih merupakan koreksi. Teman-teman bisa dari sini high ke low ini. Ya, kita melihat di sini mulai nyebrang ke sini. Jadi ya mungkin sampai di sekitar 5061 di sini ya. Ini merupakan daerah batasan untuk time frame kecil ya. Saya cerita time frame kecil ya, konteksnya ya. Di sini juga merupakan titik dukungan dan titik tahanan di sini ya. Idealnya sih sampai di sini sih untuk euro ya. Idealnya sampai di sini. Tapi untuk jangka panjang, untuk jangka panjang, untuk jangka panjang memang euro itu idealnya itu sell ya. Ya, tapi kita masih mengharapkan ada koreksi yang terbentuk. Minimal dia akan menyamakan lagi di sini untuk menutup kelompok yang pendek ya di sini ya, dalam bentuk konsolidasi ke apakah dalam daerah sini ya. Jadi ekspektasi saya sih, saya melihatnya mungkin akan kembali ke kisaran harga di sini. Untuk pekan ini ya, sebelum masuk ke bulan baru dan non-farm payroll untuk bulan September. Jadi untuk minggu ini ya masih bisa bergerak di daerah sini. Karena support dukungannya untuk key levelnya berada pada bagian di sini. Kenapa di sini di 116 ya, teman-teman bisa ngecek lagi untuk tingkat resisten history yang bisa kita lihat di sini. Ini merupakan harga low, harga kisaran, harga low, dan barangkali juga bisa juga sampai di sini. Jadi level ini berada pada level sekitar 38 atau 50 ya. Kalau kita tarik dari titik terendah ke titik tertinggi ini jatuhnya di sekitar 3850. Untuk saat ini berada pada level 38. Di level 38, dan kalau dia kuat untuk next bulan depan ya, saya bilang ini bulan depan, ini bisa aja sampai di 1.5 ya, 1.15 untuk bulan depan. Tapi untuk minggu ini saya tidak ada ekspektasi bahwa dia akan turun sampai di sini. Di 115 ya. Ini merupakan level key-nya ya, di level 50% era sini. Jadi untuk pekan ini saya justru melihat bahwa euro lebih cenderung untuk mengembalikan sebagian penurunan daripada minggu yang lalu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah penurunan candle mingguan yang lalu. Jadi minggu ini berkemungkinan untuk mengembalikan ini. Oke, tapi kalau dia kuat bisa aja untuk menutup total daripada gelombang yang di sini. Oke, jadi untuk ini masih bermain di daerah ini untuk pekan ini ya. High low-nya di sini. Pekan ini. Daerah sini. Belum kuat untuk naik, tapi upaya untuk ke sana sudah ada. Ini merupakan range-nya ya, range dari itu. Kita lihat dari 4 jam ada potensi untuk beli pada tadi pagi, tadi siang kali ya, di sini ya. Nah, secara 4 jam di sini juga terjadi breakout struktur. Jadi dua candle ini tadi pagi atau tadi pagi kali ya, ini memang ada potensi untuk masuk pasar ketika terjadi retest di sini. Oke, jadi euro bisa aja ya sampai di sini ya nanti ya. Harga berapa ya di sini? 11750 ya. Ini merupakan level kuartal. Kalau teman-teman perhatikan dari webinar kita sebelumnya, sebelum-sebelumnya ini merupakan angka level kuartal. Jadi bisa lebih dari 11750 plus 25 pips ke atas atau kurang di bawahnya 25 pips.
Oke. Tapi kalau misalnya kalau dia plus 25 pip berarti jatuhnya di 1775 ya jadinya ya. Karena pips euro itu kecil ya, nggak besar. Akhir-akhir ini nggak besar. Kalau kelebihan jatuhnya di sini di 1175 ya kalau kuat ya. Tapi ideal sih jatuhnya di sini. Ideal jatuhnya di sini. Oke, itu yang bisa saya lihat daripada euro. Nah, sekarang yang untuk UJ ya. Untuk UJ ini adalah mata uang yang sangat unik. Di saat yang lain melemah, dia bisa menguat. Karena perbandingan dari selisih suku bunga obligasi. Saat kondisi tidak menentu, terjadi penghindaran risiko, orang cenderung membeli atau menyimpan yen dan US dollar tentunya. Oke, kita lihat secara struktur dulu ya. Nggak usah digabung-gabungkan sama indikator dulu. Kita lihat secara struktur dulu. Oke, yen di sini adalah tingkat resisten yang bisa kita lihat pada 1 jam. Oke, sudah terlambat untuk masuk. Harusnya tadi ya masuknya ya. Harusnya tadi pas jam 8 tadi harusnya masuk. Kalau jam 8 masuk untuk di 1 jam itu sudah cantik sekali. Karena membentuk pola. Pola ini adalah pola yang sangat bagus. Di pola ini kalau kita terbiasa melihat pola ini adalah pola duit nih biasanya. Teman-teman bisa ngecek aja di sini. Candlenya kecil satu, kemudian candlenya lumayan besar naik, dan turun kembali. Nah ini adalah pola duit biasanya. Pola yang kuat. Sama seperti yang di sini. Ada candle kecilnya, candle besar turun, dan candle besar naik. Ini pola duit nih. Sama seperti yang di sini. Di sini ada 2 candle kecil, naik, turun. Ini sell di sini. Sama yang di sini. Kalau ini price action ya, bukan pattern. 3 candle kecil, turun, naik, buy di sini. Untuk short term 2 candle ya, 2 candle keluar, 2 candle keluar. Untuk yang di sini, candlenya kecil, turun, naik, masuk di sini, 2 candle keluar. Ini tips ya, bukan itu. Untuk yang di sini, candle kecil, candle besar, candle turun, sell di sini, 2 candle tidak untung, keluar. 2 candle tidak untung, keluar. Untuk yang di sini, candle kecil, besar, naik, tidak melampaui yang kecil, nggak usah masuk, tunggu candle selanjutnya, masuknya di sini, 2 candle keluar. Itu tips dalam melihat price action ya. Nah, sekarang kita lihat kepada UJ. Teman-teman yang saya kasih tahu tadi tentang candle kecil, candle besar, dan candle yang turun melebihi yang candle kecil, ini merupakan pola untuk jual. Jadi ukurannya berada pada candle yang kecil ini. Ini kuncinya. Oke, kalau yang turun melampaui yang ini valid untuk masuk sell. Tapi kalau yang turun ini tidak melebihi yang kecil, jangan masuk. Tapi kalau yang turun ini melebihi yang kecil ini, jadi kita tidak menyandingkan dengan yang satu sebelumnya, tetapi yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang candle kecil ini. Contoh ekspresinya gimana?
Kalau teman-teman melihat dari 3 candle ini, mungkin ini bisa menjadi referensinya. Candle kecil, candle naik, candle turun, boleh sell, boleh. Tetapi kalau teman-teman melihat secara lebih besar, secara pattern, ini merupakan candle kecilnya, ini merupakan kelompok besarnya, ini kelompok kecilnya, kelompok besarnya, kemudian di sini kelompok kecilnya yang disambungkan menjadi kelompok besarnya di sini. Oke, jadi di sini adalah kuncinya yang membuat harga tertahan pada daerah sini. Kalau terjadi kenaikan, ini juga akan menjadi benteng yang akan menahan laju kenaikan. Pada sisi bawah di mana? Pada sisi bawah, candle kecilnya, candle besar turun, candle besar naik. Kalau hanya mengandalkan beberapa candle, kita akan melihat candle kecil ini, candle kecil ini. Oke, jadi ketika terjadi retest di sini kita sudah buy. Tapi kalau kita melihat secara kelompok di sini berkelompok ya. Candle kecil, candle turun, candle besar. Berarti di sini fix. Jadi valid untuk masuk besar. Kalau tren ya. Lebih besar bisa lihat di sini, ini adalah satu kelompok. Kelompok naik, kelompok turun. Selama harga naik tidak melewati kelompok yang kecil ini, tidak melebihi yang di sini, ini konteksnya tetap menjual. Oke ya, itu tambahan aja ya. Jadi kita tidak selalu terpaku pada materi, kita bisa melebar kemana-mana selama itu masih dalam konteks forex oke-oke aja ya. Nah, kalau kita lihat di daily, candle kecil yang saya sebutkan di sini, ini di sini, kelihatan di sini. Oke, jadi dia menjadi level keseimbangannya di situ. Oke, kalau teman-teman melihat lebih jauh lagi, di sini ada di sini dalam bentuk rising method di sini, ini menjadi kekuatan yang lebih kuat lagi menahan kenaikan harga. Di sini cuma satu, di sini ada 4. Pada bagian di sini ini merupakan key level. Kita tarik panjang, ini akan menjadi range harga satu kelompok. Berarti artinya UJ akan bergerak rentan di sini untuk bermain di daerah sini. Bermain di daerah sini ya untuk UJ ya. Oke, saya biasanya tidak gunakan indikator, tetapi karena ini adalah webinar dan yang kita bahas adalah tentang Gupi, kita masuk kembali ke Gupi. Nanti ada pertanyaan, boleh tanyakan menyangkut Gupi maupun yang lain. Dari konteks dari UJ untuk daily ini sideways, jadi tidak diizinkan untuk masuk pasar karena ini gupinya lagi muter-muter kayak ular. Kemudian ADX-nya juga di bawah level 25. Ini artinya tidak ada tren pada time frame daily, pada UJ. Pada 4 jam kita juga melihat bahwa harga di tengah kumo yang menandakan konsolidasi berlangsung. Kita juga melihat bentuk dari kedua kelompok ini adalah sifatnya paralel, jadi tidak menunjukkan kekuatan tren mau kemana, nggak jelas. Oke, nggak jelas. Tetapi secara eksplisit dari ADX yang ditunjukkan ini masih menunjukkan tren turun. Masih bercermin pada perpotongan Gupi yang ada di sini, kenaikan daripada line ADX di sini. Ini konteksnya masih konteks turun untuk ADX. Kita lihat kepada 1 jam. Oke, 1 jam belum terjadi perpotongan pada ADX maupun pada Kumo.
Jadi kita bisa melihat di sini tidak ada banyak yang terlihat likuiditas yang ada pada pair UJ dan cenderung sideways. Artinya di sini pemain besar mungkin tidak masuk pasar. Oke, tidak masuk pasar. Tidak ada konteksnya bagi kalau situasi sekarang penguatan pada yen terhadap dolar Amerika hanya disebabkan oleh penghindaran resiko atau antisipasi apa yang akan terjadi, apa yang akan disampaikan oleh The Fed pada hari Jumat dan Sabtu dalam simposium Jackson Hole. Tapi yang jelas harga dari UJ sementara yang kita lihat ini membentuk segitiga simetris di mana akan terjadi serangkaian penyempitan volume transaksi pada area di sini sampai meletus salah satu ke arah atas atau ke arah bawah. Tapi yang jelas dari sini ini merupakan tahanan dari untuk UJ ya, ini menjadi daerah tahanan. Kalau kita sinkronkan di sini ini merupakan daerah rata-rata puncak. Oke, rata-rata puncak. Saya sih lebih apa ya? Konteksnya untuk lihat UJ ini memang berada di atas topping, di atas puncak. Tetapi belum menunjukkan perubahan yang signifikan dan cenderung ini dalam bentuk sideways terus-menerus. Jadi belum ada arah ya untuk UJ ya. Dari kenaikan sebelumnya ini belum ada arah. Kalau kita lihat secara gelombang konteksnya ini lebih cocok ditransaksikan dalam jangka pendek. Jadi bukan untuk long term ya. Untuk UJ itu lebih cocoknya di time frame kecil. Untuk intraday trade ya nggak cocok buat apa dengan situasi konteks trennya begini nggak cocok buat jangka menengah atau jangka panjang. Jadi lebih cocok di time frame kecil untuk kepentingan jangka pendek. Oke, untuk kepentingan jangka pendek. Untuk scalping juga boleh. Untuk scalping juga boleh ya untuk UJ. Jadi tidak ada yang signifikan pada UJ. Oke, jadi selama tren line ini belum tembus ya, ini masih akan sideways ya, belum ada tren ya. Jadi bisa bolak-balik di sini untuk UJ. Oke, teman-teman sekalian, ada pertanyaan yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Kayaknya kita sudah kelebihan. Apakah yang saya sampaikan cukup jelas? Karena ini materinya nggak berat ya. Ini yang simpel-simpel aja. Bulan depan, minggu depan kita sudah memasuki bulan apa ya? Sudah melakukan bulan September. Bulan September seperti biasanya pada awal bulan saya akan memberikan pandangan tentang analisa sepanjang bulan, sepanjang minggu, dan di situ kita bisa melihat prospek dari mata uang yang akan kita transaksikan arahnya mau kemana. Itu untuk minggu pertama setiap bulan. Dan untuk bulan depan saya sudah menyiapkan beberapa materi, tetapi bukan materi yang berat. Nanti bulan Oktober itu nanti kita sudah masuk kepada masuk gelombang harga, akumulasi harga. Dan itu materinya belum pernah saya sampaikan. Jadi itu kita akan berbicara tentang apa sih itu gelombang Wolff, apa itu harmonik, apa itu median, dan ada fundamentalnya. Dan saya harap jangan dilewatkan karena itu akan memberikan satu visi dalam melihat grafik secara teknis dan itu akan sangat membantu. Nanti pada bulan September khususnya ada satu materi tentang Wolff. Kalau apa ya? Kalau disetujui dari pusat itu akan membantu kita melihat harganya mau sampai di mana, kapan akan terjadi reversal, waktunya kira-kira kapan. Nah, yang paling penting di dalam transaksi yang saling terkoneksi adalah waktu dan harga. Dan kalau meminjam catatan dari Nikola Tesla, kalau kita meminjam istilah dari Nikola Tesla, ada 3 hal yang penting ya yang harus kita pahami, yaitu
energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, bagaimana ketiga hal ini kita bisa terapkan di dalam forex? Energi, kekuatan, yaitu momentum. Frekuensi adalah gelombang. Bagaimana kita melihat gelombang, dan vibrasi. Vibrasi adalah getaran atau bentuknya whipsaw, bagaimana kita memanfaatkan. Kalau kita menguasai ketiga hal ini, kata Nikola Tesla, ya kita akan lebih mudah untuk memahami alam semesta. Katanya ya. Jadi bagaimana kita terapkan dalam transaksi, tentu ada sinkronisasinya di situ. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Saya berharap apa yang saya sharingkan pada malam ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Sama-sama saya juga mengingat-ingat kembali apa yang dulu pernah saya pelajari. Jadi ya terima kasih buat yang sudah hadir dan sampai jumpa pada minggu depan di waktu yang sama untuk topik yang berbeda. Oke, selamat malam buat kita semuanya.